Ibu, Selamat siang Ibu, bisa duduk di sini. Ibu. Eh, Selamat pagi, selamat siang Ibu. Ibu. Saya Alfi, saya adalah ahli gizi di Poli hari ini. Saya akan mendampingi Ibu untuk menilai kondisi gizi dan mencari tahu bagaimana pola makan Ibu, apakah itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan Ibu saat ini. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Ibu Gian. Dengan Ibu Gian. Usia Ibu berapa ya Bu? Usia saya 29 tahun. 29 tahun. Ibu asli Jogja kah? Bukan, saya bukan asli Jogja, saya aslinya Palembang, tapi ngekos di sini. Baik, Palembang. Untuk saat ini Ibu Gian apakah bekerja? Iya. Iya. Terus beraktivitasnya di mana saja ya Bu? Aktivitas tuh saya tuh kerja di kantoran. Dari Senin sampai Jumat itu full dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, sebelumnya terkait penyakit Mbak Gian, apakah Suni ada riwayat penyakit dalam keluarga Mbak? Mama saya tuh dulu pernah punya penyakit kista gitu loh Mbak. Oke. Nah terus kayak sama-sama gemuk juga kayak saya sekarang gitu loh Mbak, berisi. Iya, Ya Mbak. seperti itu. Baik, terus kalau dengan aktivitas fisik Mbak Gian, apakah ada waktu nih untuk berolahraga? Apakah sempat? Jarang banget sih Mbak. Sehari-harian tuh cuman duduk depan komputer, itu kan karena kerja ya Mbak. Iya. Pulang kerja tuh udah capek, palingan jalan kaki sedikit aja, paling ke kamar mandi gitu. Oke. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi bahwa pola makan Ibu ini dapat mempengaruhi hormon? Nggak tahu sih Mbak. Oh, tidak tahu. Berarti kurang yang Mbak terkait informasi itu. Yang kurang. Oke. Menanyakan terkait siklus Mbak Gian, apakah selama ini normal-normal saja atau tidak teratur Mbak? Akhir-akhir itu sering kayak telat gitu loh Mbak halangannya, kayak 2 minggu sampai 2 minggu, terus pas datang bulan itu kayak nyeri gitu loh Mbak, sakit gitu. Oh, berarti jarang. Terus kalau haidnya datang Itu sakit. sakit banget. Iya. Oke. Sebelumnya apakah Ibu pernah periksa ke dokter terkait ini? Sebelumnya udah sih Mbak. Terus Udah. di diagnosis itu punya kista ovarium tapi kecil katanya kayak gitu. Terus dikasih obat, terus yang disarankan oleh ahli gizi sama dokternya gitu, disarankan oleh dokternya gitu Mbak. Jadi dokter menyuruh Mbak untuk konsultasi lebih lanjut ke ahli gizi. Iya benar. Baik, sekarang ini saya ingin tahu tentang pola makan harian Mbak Gian. Apakah Mbak bersedia untuk saya tanyakan terkait recall? Dari sekitaran jam 7, apakah Mbak ada konsumsi makanan? Enggak sarapan sih Mbak, tapi cuman minum kopi yang beli gitu loh Mbak. Oh, kopi. Iya, instan. Itu sekitaran 1 gelas ya Mbak? Iya, 1 gelas. 1 gelas. Nah, untuk snack paginya itu apakah Mbak mau konsumsi? Saya beli donat sih Mbak, donat Donat. 1 sama es teh. Donatnya itu varian apa ya Mbak? Varian apa ya? Coklat ya. Oh, coklat. Terus untuk makan siangnya Mbak mau konsumsi apa? Itu ada nasi, apa ya? Ayam goreng itu, sambal sama kerupuk sama lalapan sayur-sayuran gitu Mbak. Oke. Nah, terus di selingan sorenya apakah Mbak mau konsumsi cemilan atau minuman? Itu pas sore itu saya beli mik boba gitu loh Mbak, minuman. Boba. Iya itu. Itu yang size-nya gede ya Mbak atau yang Yang medium aja? Medium. Medium. Nah, untuk makan malamnya bagaimana Mbak? Itu saya makan mie Mbak, makan mie campur telur. Oke. Gitu. Mie goreng atau mie kuah Mbak? Mie goreng. Goreng. Campur telur itu diceplok aja semuanya. Terus untuk snack malamnya apakah Mbak ada mau Itu konsumsi? selesai makan mie, sekitar jam 9-nya saya tuh beli es krim. Es krim. Dalam cup yang besar atau yang kecil Mbak? Cupnya tuh yang kecil itu Mbak. Yang kecil. Saya ingin nanya Mbak, apakah pola makan Mbak ini rutin terjadi hampir setiap hari atau tidak?
tiap hari sih Mbak, karena saya mau yang praktis gitu kan, karena saya Oh. kerja jadi nggak mau yang ribet gitu. Oke, karena praktis dan cepat ya Iya, alasannya. Terus tadi kan saya tidak mendengarkan Mbak mengucapkan saya minum air putih nih. Nah, terus bagaimana nih dengan konsumsi air putih Mbak? Kalau air putih itu saya minum seharinya tuh bisa 4 sampai 5 gelas sih Mbak. Iya, oke. Saya tuh lebih suka minuman manis gitu Mbak, kayak teh, kopi, tadi kan saya sebutin. Nah, Oke. itu saya lebih suka. Terus kalau terkait buah dan sayur bagaimana? Jujur kurang suka sih Kak, karena rasa sayur tuh kalau menurut saya tuh pahit gitu loh Kak. Buah juga jarang beli karena ya mager tadi kan gitu. Oke, jadi faktornya untuk sayur nggak suka karena pahit. Iya. Terus untuk buah suka tapi Ya, jarang jarang belinya. beli ya. Oke, saya sebelumnya Ibu sudah melakukan data lab biokimia, udah mendapatkan? Udah, ini Mbak Boleh kebetulan saya saya Mbak. lihat dulu. Baik. Mohon izin ya Mbak, saya baca terlebih dahulu. Ini lengkap dengan data antropometrinya ya Mbak? Iya, benar. Boleh dibacakan untuk memastikan data ini lebih lengkap. Untuk berat badannya Mbak berapa? Itu kemarin saya ukur itu 72 sih Mbak. 72. Iya. Oke. Untuk tinggi badannya? Untuk tinggi badannya itu 167 kalau nggak salah. 167. Baik, mohon izin Mbak, saya akan menghitung terlebih dahulu terkait indeks massa tubuhnya Mbak. Baik, untuk IMT-nya Mbak itu ada di kategori overweight. Dan untuk hasil biokimianya Mbak ini saya melihat HB Mbak itu 10,5 ya Mbak. Yang artinya ini tuh anemia ringan. Dan kolesterolnya itu kolesterol totalnya 225, di mana kadar normal kolesterol yakni 200 mg. Terus untuk LDL-nya juga 145, gula darah puasanya 102, jadi LH lebih tinggi dari FSH-nya. Mbak juga mengalami anemia ringan dan profil lemak cukup tinggi. Hal tersebut bisa berkontribusi pada peradangan dan gangguan hormonal. Dari data ini saya membuat beberapa diagnosis gizi ya Bu. Yang pertama itu asupan lemak jenuh ibu dan gula sederhana itu berlebih. Hal ini berhubungan dengan konsumsi rutin makanan olahan dan manis seperti es krim, boba. Terus ini diperkuat juga dengan dibuktikan dengan recall makanan dan kolesterolnya Mbak itu tinggi. Terus yang kedua, asupan mikronutriennya yang tidak adekuat atau zat besi, kan Mbak tadi HB-nya rendah ya Mbak. Nah terus serat juga dan antioksidan. Ini berhubungan juga dan diperkuat dengan kurangnya konsumsi buah dan sayur yang sudah Mbak jelaskan tadi, dan dibuktikan dengan hasil HB Mbak yang rendah dan gejala anemia ringan. Terus yang ketiga itu ada gangguan keseimbangan hormon, hormon LH dan FSH. Hormon LH-nya itu lebih besar dari FSH. Ini diperkuat dan berhubungan dengan pola makan, inflamasi dan obesitas. Status gizi Mbak yang overweight, dan juga dibuktikan dengan gangguan haid dan hasil lab hormon Mbak tadi. Terus yang terakhir itu risiko zat besi yang tidak adekuat berhubungan dengan kurangnya asupan makanan sumber zat besi tadi, dan dibuktikan dengan HB Mbak yakni 10,5 gram dan konsumsi makan rendah zat besi. Saya akan memberikan edukasi bahwa makanan itu sangat mempengaruhi hormon. Pola makan tinggi gula, gorengan, mie instan bisa memperburuk kista dan nyeri haid Mbak. Sebaliknya, makanan berserat tinggi, biji-bijian, ikan berlemak, sehat bisa membantu menstabilkan hormon Mbak. Saya baru tahu sih Kak, kalau pengaruh makanan itu sebesar itu. Oh iya. Iya Mbak, tapi kita ubah pelan-pelan saja. Saya bantu Mbak membuat menu yang mudah dijalani, dimulai dari menambah sayur sedikit, meskipun itu rasanya pahit, tapi manfaatnya itu luar biasa Mbak untuk kesehatan. Dimulai juga dari sarapan sederhana, tidak hanya mengonsumsi kopi dan mengurangi minuman-minuman manis. Mbak.
Baik Mbak, terima kasih banyak atas keterbukaan Mbak hari ini. Kita akan membuat rencana makan dan tindak lanjut bersama-sama. Jangan khawatir, kita atur perlahan tapi konsisten ya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Saya tuh jadi semangat gitu Mbak merubah pola hidup sehat karena udah tahu tuh pengaruhnya banyak. Oke, baik Mbak. Kita akan bertemu sekitar 1 minggu ke depan untuk melihat apakah ada perubahan yang Mbak lakukan dengan edukasi yang udah saya berikan ke Mbak. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Ya Mbak.